Subscribe channel Dermayu Korea karena channel ini bisa membantumu lulus ujian IPS Topik. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Dermayu Korea. Dalam video kali ini, Dermayu Korea akan membahas mengenai kalimat penghubung, yaitu perbedaan antara gerigo dengan gereso. Apa sih bedanya dan bagaimana cara penggunaannya? Tentunya akan lebih mudah membahas perbedaan antara gerigo dan gereso melalui pembahasan soal-soal IPS Topik. Oke, teman-teman sudah siapkan buku dan pulpen ya? Kita bahas yang pertama dari gerigo dulu. Gerigo itu dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dan, lalu, kemudian. Nah, ini digunakan sebagai kalimat penghubung, menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya. Lebih tepatnya, gerigo itu digunakan sebagai urutan sebuah kejadian. Contoh simpelnya seperti ini. 저는 어제 시장에 갔습니다. 그리고 고기를 샀습니다. Saya kemarin pergi ke pasar, kemudian membeli ikan. Jadi digunakan sebagai urutan. Saya kemarin ke pasar, terus kemudian beli ikan. Nah, jadi menyatakan sebuah urutan peristiwa. Itu untuk gerigo. Nah, sekarang mari kita lihat contoh di soal IPS Topik. String. 먹고 남은 우유가 있으면 버리지 말고 김치를 만들 때 조금 넣어 보십시오. 먹고 남은 우유가 있으면 jika ada susu yang namta tersisa setelah dimakan atau minum, di sini maksudnya 먹고 itu bukan hanya makan ya, tapi minum juga bisa. 먹고 남은 우유가 있으면, kalau ada susu yang tersisa setelah diminum, 버리지 말고, jimal jangan, 버리다 dibuang, jangan dibuang, dan 김치를 만들 때 조금 넣어 보십시오. 보십시오 itu artinya cobalah nota memasukkan 조금 sedikit saat membuat kimchi. 먹고 남은 우유가 있으면 버리지 말고 김치를 만들 때 조금 넣어 보십시오. Jika ada susu yang tersisa, jangan dibuang dan cobalah masukkan sedikit saat membuat kimchi. 김치 색깔이 더 예뻐지고, kimchi 색깔 warna kimchinya 더 예뻐지다. 더 itu lebih 예쁘다, lebih cantik, dan 오랫동안 신선한 김치를 먹을 수 있습니다. Bisa memakan kimchi yang 신선하다 itu segar. Bisa memakan kimchi yang segar dalam waktu 오랫동안, dalam waktu yang lama. Nah, di sini 우유로 구두나 가구를 닦으면 깨끗하게 닦을 수 있고 가구와 구두 빛이 납니다. 우유로 itu dengan membawa, dengan susu, 구두나 가구를 닦으면 jika mengelap mebel, gagu mebel atau sepatu kulit dengan susu, gudu sepatu kulit, 깨끗하게 닦을 수 있고 bisa mengelap dengan bersih. Dan 가구와 구두가 빛이 나다. Di mebel dan juga sepatu kulit itu 빛 itu sinar. Sinarnya nada muncul cahaya pada sepatu kulit dan juga mebel. Lalu 몸에 저은 우유를 생활에도 활용해 보십시오. 활용 ada itu memanfaatkan. Cobalah memanfaatkan pada 생활, aktivitas sehari-hari, susu yang bagus pada tubuh. Nah, sekarang ayo kita fokus pada kalimat penghubungnya. Mari kita baca dari kalimat paragraf pertama dan paragraf kedua. 먹고 남은 우유가 있으면, jika ada susu yang tersisa, 버리지 말고, jangan dibuang, 김치를 만들 때 조금 넣어 보십시오. Cobalah masukkan sedikit saat membuat kimchi. 김치 색깔이 더 예뻐지고, warna kimchi jauh lebih cantik, dan 오랫동안 신선한 김치를 먹을 수 있습니다. Bisa memakan kimchi yang segar dalam waktu yang lama. 우유로 구두나 가구를 닦으면 깨끗하게 닦을 수 있고 가구와 구두가 빛이 납니다. Nah, sampai sini teman-teman cukup membaca sampai sini, cukup mengartikan sampai sini. Kalimat setelahnya nggak usah diartikan.
Uyuro guduna kagurel dakmyon. Jika mengelap mebel dan sepatu kulit dengan susu, keketage dakel suitko, bisa mengelap dengan sangat bersih. Dan juga kagua duguduga bici namida, keluar cahaya atau sinar pada sepatu kulit dan juga mebelnya atau alat-alat furnitur. Nah, kalimat yang tepat di sini adalah gerigo. Kenapa gerigo? Karena gerigo itu sebagai kalimat penghubung, penyambung, kemudian, lalu, dan. Di sini menyatakan sebuah urutan. Jadi dengan susu itu selain bisa membuat warna kimchi lebih cantik dan juga bisa memakan kimchi dengan segar dalam waktu yang lama, juga bisa digunakan untuk mengelap sepatu kulit dan juga alat-alat furnitur dengan susu. Jadi kalimat yang paling sesuai itu gerigo karena menyatakan sebuah urutan kalimat, kemudian, lalu, titik. Opsi yang pertama itu gromyon. Gromyon itu artinya kalau begitu, jelas salah. Opsi ketiga krona akan tetapi. Opsi keempat gereso. Gereso itu sehingga. Kenapa di sini jawabannya bukan gereso? Karena kalau gereso itu menyatakan alasan. Tadi kalimat yang sebelumnya itu merupakan alasan dari kalimat yang berikutnya, itu gereso. Nah, sekarang mari kita bahas gereso. Contoh soalnya muncul di layar, tring. Nah, sekarang kita bahas soal mengenai gereso. Contoh soalnya seperti ini, tring. 요즘 종이로 가구를 만드는 곳이 인기입니다. 요즘 itu akhir-akhir ini, 종이nya kertas, ro dengan 가구를 만드는 곳이 ingi itu populer. Akhir-akhir ini membuat gagu, mebel dengan kertas itu populer atau terkenal. Atau banyak orang yang membuat peralatan mebel dengan kertas. 간단한 재료만 있으면, jika ada bahan-bahan 재료, bahan-bahan yang sederhana, 간단하다 itu sederhana. 누구나 책상과 의자 같은 가구들을 만들 수 있습니다. 누구나, siapa saja, 의자 같은 가구들을 만들 수 있습니다. Bisa membuat mebel seperti 의자. 의자 itu kursi dan juga 책상, meja belajar. Kemudian 종이는 무겁지 않고 안전하기 때문에, kemudian karena kertas itu tidak berat dan juga aman, 아이들과 같이 만들면, jika membuatnya dengan anak-anak, 아이들, 즐거운 놀이가 됩니다. Menjadi nori itu permainan yang 즐겁다, menyenangkan. 아이들이 무척 좋아합니다. 아이들 itu anak-anak sangat 좋아하다, sangat suka. 재료 가격도 1에 4만 원 정도여서 아주 쌉니다. Harga bahannya juga dari 1 sampai 40.000 정도 itu sekitar 1 sampai 40.000, jadi sangat murah. Nah, di sini opsinya ada gereso, grona, gredo, gerojima. Lalu apa sih opsi yang paling benar? Kalau teman-teman menemukan soal yang seperti ini, tinggal fokus di kalimat sebelum bingkan dan juga paragraf setelah bingkan. Mari kita fokus dulu di kalimat, berarti di paragraf yang nomor 1, 2, 3. Paragraf nomor 2. 3. 또 종이는 무겁지 않고 안전하기 때문에, lalu karena kertas itu tidak berat dan juga aman, 아이들과 같이 만들면, jika membuatnya bersama dengan anak-anak, 즐거운 놀이가 됩니다. Menjadi permainan yang sangat menyenangkan. 아이들이 무척 좋아합니다. 아이들이 무척 좋아합니다. Anak-anak sangat suka. Lalu kalimat penghubung yang paling sesuai di sini menurut teman-teman yang seperti apa? Nah, di sini kalimat yang paling benar adalah gereso. Karena kalimat sebelumnya itu merupakan merupakan penyebab dari kalimat berikutnya. Kertas itu tidak berat dan juga aman. Jadi jika membuatnya dengan anak-anak menjadi permainan yang sangat menyenangkan, sehingga
Aideri, Nucok, Cuamni, dan anak-anak sangat suka. Nah, sampai sini teman-teman paham perbedaan antara Grigo dengan Greso. Kalau Greso itu lebih menyatakan keurutan peristiwa kejadian, sedangkan Greso itu merupakan sebab dan akibat. Jadi kalimat paragraf yang sebelumnya merupakan paragraf penyebab atau akibat dari paragraf berikutnya, sebab akibat alasan. Jadi karena pada soal yang tadi itu, karena kertasnya itu tidak berat dan juga sangat aman, jadi anak-anak itu sangat menyukainya. Jadi sebab akibat. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman di rumah yang sedang menyiapkan ujian IPS Topik tahun 2021 tahun ini. Semoga diberi kelulusan dan hasil yang sangat memuaskan. Ingat, Grigo digunakan sebagai urutan kejadian, sedangkan Greso itu lebih ke sebab akibat, alasan. Karena dari artinya saja sudah bisa diketahui. Grigo itu kemudian, sedangkan Greso artinya sehingga. Sekian video Dermayu Korea kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai ketemu di video Dermayu Korea. Jangan lupa dukung video Dermayu Korea dengan like, share, subscribe channel Dermayu Korea agar channel Dermayu Korea bisa upload setiap minggunya. Terima kasih. Assalamualaikum.